udah bagus, ntar anu udah bagus, maling bagusan. Nah, betul betul betul. Assalamualaikum pemirsa. Ini saya sedang ada di kali yang kemarin, kali mati yang kemarin yang ada di Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Ini adalah video perekaman selanjutnya atas pengerjaan proyek normalisasi di Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan mengasih update lanjutan pekerjaannya agar teman-teman semua yang kemarin sudah menonton bisa mendapatkan tayangan lanjutannya dan bisa mengetahui bagaimana hasil-hasil kerjanya. Karena sebagian yang saya videokan kemarin situ sudah rapih dan sudah selesai, dan saat ini eskavatornya sudah lanjut ya ke area depan. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan rekaman kita hari ini. Selamat menyaksikan. Nah, untuk ini adalah area-area yang belum dinormalisasi. Teman-teman semua bisa lihat bagaimana kondisinya yang belum dinormalisasi. Sangat kritis sekali ya, karena memang sodetan sungai ini sudah tidak berfungsi teman-teman. Nah, kali ini berkat normalisasi ini, berkat kepemimpinan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi dan Bupati Ade Kaswara, sodetan sungai ini akan diaktifkan kembali sebagaimana fungsinya. Nah, karena memang sudah mati. Nah, ini bisa teman-teman lihat seperti ini kondisi jembatan-jembatannya ya. Makanya nanti akan dilakukan pembongkaran juga agar supaya sedimen-sedimen dan sampah-sampah yang menumpuk di bawah itu bisa dibersihkan dan bisa diangkat ya. Lihat, sangat balak sekali teman-teman, sangat tidak terurus, tidak terawat. Dan ini para operatornya sedang mencoba merapikan kabel listrik dulu.
Inilah salah satu bangunan-bangunan liar yang sudah melakukan perombakan secara mandiri. Sebelumnya kalau kemarin masih ada bangunan di sini, warung-warung kecil, tapi sekarang sudah dirombak secara mandiri. Paham, Iya. gimana ya pendapatnya ya gimana? Ya, kira-kira gimana nih Pak kalinya dinormalisasi Pak? Ya senang aja senang. Senang. Kalau boleh tahu emang udah berapa lama sih Pak ini sungai ini mati nggak berfungsi? Cara ini langsung ini apa di Indonesia. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih sungainya nggak berfungsi ini, kalinya nggak dinormalisasi? Udah lama juga sih. Udah hampir 2 tahun. Nah, lebih. Udah hampir 2 tahun ya? Iya, padahal kan ini lumayan kalau diaktifin lagi ya Pak ya, buat difungsiin sebagai fungsinya gitu. Tapi bantar udah bagus, ntar anu udah bagus, maling bagus lagi. Nah, betul. Emang perlu dari semua pihak sih ya, baik dari pengamanan, ketertiban, dan penataannya juga. Jadi ntar kalau seandainya lampunya mati itu kalau ini kan malam nggak dihidupin, waduh udah dah. Iya. Jadi ntar kalau seandainya ada orang berbuat jahat udah gampang Lo lindung itu. harinya. Sudah Pak, segitu aja dulu. Terima kasih banyak sebelumnya atas pendapat-pendapatnya. Untuk hari ini saya melaporkan teman-teman dari sini. Terima kasih. Sedikit informasi bagi teman-teman yang udah nonton. Tadi saya mencoba menyempatkan diri berdialog dan berdiskusi dengan para warga sekitar yang tinggal dan punya pemukiman di area bantaran sungai ini, bahwa sebenarnya tuh di sini tuh ada sedikit konflik karena tidak ada kejelasan dari para pekerja dan para pengambil kebijakannya. Karena apa ya, dari awal warga diinformasikan oleh camat setempat bahwa seluruh bangunan dan jembatan-jembatan yang ada di bantaran Kali Sodetan ini itu akan dibongkar, dan 4 hari sebelum pengerjaan warga diberi surat pemberitahuan. Tapi setelah 4 hari berikutnya langsung dilakukan proses pengerjaan. Nah, yang muncul masalah pada proses pengerjaan itu tidak ada kejelasan antara mana-mana yang harus dibongkar dan yang tidak. Kalau yang sebelumnya dikatakan bahwa seluruh bangunan dan jembatan-jembatan akan dibongkar, tapi ada beberapa bangunan atau jembatan yang dibiarkan begitu saja dilewat. Nah, akhirnya dari situ muncul kecemburuan sosial dari sebagian pihak warga karena merasa tidak adil. Kenapa bangunannya harus dibongkar sedangkan bangunan-bangunan yang lain yang sudah dilewati itu dibiarkan begitu saja tanpa ada bongkaran. Makanya sempat ada muncul sedikit konflik di sini. Dan beberapa warga juga mencoba sudah menyempatkan diri untuk berusaha bertemu dengan pemerintah desa, pemerintah camat, tapi belum bisa membuahkan hasil. Nah, akhirnya sekarang masyarakat di sini tuh ada sebagian yang mau membongkar dan ada banyak juga yang menolak untuk melakukan pembongkaran. Padahal sesungguhnya kalau yang saya tanyakan ke warganya langsung, mereka tuh senang hati gitu loh kalau disuruh bongkar bangunan-bangunannya yang mengganggu aliran sungai. Cuma sekarang apa ya, kesenangan hati itu tuh malah berubah jadi rasa ketidakadilan karena ada beberapa bangunan yang sebelumnya udah dikerjakan itu tidak dibongkar, dibiarkan gitu aja dan kejelasannya masih belum ada. Bisa dibilang di saat ada beberapa warga yang mempertanyakan surat perintahnya, para penegak pemerintahan juga kayak semacam kepala desa, kepala camat
atau ketua pelaksana proyek pengerjaannya tuh belum bisa menunjukkan surat perintahnya. Oleh karena itu semoga para pemangku kepentingan di daerah setempat ini seperti kepala desa, kepala camat, atau mungkin perwakilan dari Bupati Ade Koswara, Bupati Kabupaten Bekasi bisa memberikan penjelasan atau titik terang bagi warga-warga, karena warga di sini tuh sebenarnya sudah mau nurut gitu loh, karena mereka simpati dan terkesan dengan apa yang dilakukan Bapak Gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi. Mereka tuh antusias untuk membongkar bangunan-bangunannya, tapi kenapa kok tiba-tiba ada sebagian orang yang yang menolak dibongkar tapi dibiarkan begitu saja gitu tanpa ada tindakan apa-apa.